bahwa kontribusinya luar biasa. 98% tenaga kerja Indonesia diserap oleh UMKM. Secara umum ada 5 masalah pokok daripada UMKM. Jadi sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah sekarang menurut saya sudah sangat bagus. Cuman eksekusi implementasinya yang belum sesuai dengan harapan daripada UMKM sendiri. Selamat siang para pemirsa. Saat ini kami sedang bersama dengan Bapak Dr. Laurentius Manurung SEMM, Ketua Umum DPP HIPMIKIMDO, Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia. Beliau baru saja terpilih pada 1 Februari 2021 lalu. Sebelum kita bicara lebih jauh, perlu saya sampaikan bahwa Dr. Laurentius Manurung merupakan lulusan Universitas Indonesia. Beliau pernah menjabat beberapa jabatan penting, diantaranya Direktur Utama PT Angkasa Pura Skipol, Direktur Keuangan Angkasa Pura I, Direktur Keuangan Angkasa Pura II, dan juga pernah menjabat beberapa jabatan penting lainnya. Sekarang, mari kita ikuti penjelasan Bapak Loren, karena beliau telah terpilih sebagai Ketua Umum HIPKIMINDO. Bisa dijelaskan tentang keberadaan organisasi ini dan juga proses terpilihnya Bapak sebagai Ketua Umum? Selamat siang, pemirsa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan mengenai HIPMIKIMDO. HIPMIKIMDO adalah Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia. HIPMIKIMDO adalah merupakan wadah organisasi para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Perusahaan HIPMIKIMDO dibentuk tahun 2016 dan sudah berjalan dengan baik. Ada di seluruh Indonesia yang sudah terbentuk oleh 24 provinsi dengan DPC mendekati ratusan DPC. Proses saya terpilih menjadi Ketua Umum, sebenarnya sejak awal saya tidak pernah bermimpi dan ingin menjadi Ketua Umum HIPMIKIMDO. Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kaban, bahwa sejak 2015, setelah saya hampir 40 tahun sebagai profesional di BUMN dengan berbagai jabatan, sebenarnya saya ingin tidak lagi aktif di organisasi seperti ini, tetapi ingin mengembangkan usaha sendiri, seperti ada usaha saya sekarang, ada klinik, apotek, ada kafe, ada resto, dan juga ada agen kargo. Tetapi pada suatu saat, ada staf saya dulu di Angkasa Pura II, Pak Ridwan Anwar, menelpon saya, tepatnya pada awal Januari. Dia mengatakan, Pak, ada berita baik untuk Bapak. Bapak masih mau nggak untuk berkiprah dalam organisasi yang berhubungan dengan UMKM? Saya langsung berpikir pada saat saya direksi, UMKM itu adalah di bawah binaan saya. Hampir 12 tahun saya ikut membina UMKM sebagai mitra binaan Angkasa Pura I dan II. Saya katakan, untuk apa lagi? Saya pikir itu bercanda. Tetapi dia bilang, ini Pak serius. Karena pada Desember 2020, Ketua Umum lama meninggal dunia. Mereka mencari figur untuk menjadi Ketua Umum. Mereka sudah memilih di antara para anggota maupun pengurus internal, katanya tidak ada yang belum mau. Saya katakan lebih baiklah dari internal, karena ini adalah merupakan organisasi, sebaiknya kalian pikirkan dengan baik, cara dari internal lebih bagus. Berjalan waktu, akhirnya Pak Ridwan meminta saya juga untuk bersilaturahmi dengan pengurus lama. Pada saat pengurus lama saya sampaikan background saya, mereka mengatakan, wah ini Bapak yang kita cari. Mereka juga langsung di Google cari track record saya, dilihat di berbagai kegiatan saya. Mereka, Bapak harus menjadi Ketua Umum. Tetapi ini kan
harus ada mekanisme organisasi. Saya katakan saya nggak mau kalau main tunjuk, lakukanlah dengan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Akhirnya mereka membuat pengumuman di antara internal dan keluar membuka calon ketua umum tanggal 20 sampai 23 Januari. Saya diminta memasukkan ini pendaftaran. Saya mendaftar tanggal 21 kira-kira begitu, 21 Januari. Kemudian mereka munaslup tanggal 1 Februari. Tanggal 1 Februari pada saat munaslup dibuka oleh Menteri Koperasi UMKM yang diwakili oleh Deputi Usaha Mikro, Bapak Edi Satria. Pada saat itu, kemudian dibuka pemilihan. Ternyata hanya saya sendiri yang mendaftar rupanya. Akhirnya terpilih secara aklamasi. Itulah awal dari saya terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia. Sejak kapan asosiasi HIPMI-KIMDO ini berdiri, Pak? Dan sampai hari ini sudah berapa anggotanya? HIPMI-KIMDO sebenarnya sudah berdiri sejak 2016. Ya. 2016. Kemudian anggotanya sekarang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Menurut catatan dari pengurus lama, ada 1,8 juta yang pernah terdaftar gitu ya. Tapi saya kurang yakin, makanya saya akan melakukan sekarang registrasi ulang melalui online. Yang perkiraan saya mungkin sekarang ini sekitar 500 ribuan lebih gitu ya. Inilah sekarang, dan ini yang sudah pasti ada 24 DPD yang sudah ada. DPC-nya sedang bergerak, makanya perkiraan saya memang sampai tahun ini, kita akan coba sampai dengan 1 juta sampai 2 juta anggota. Apa target Bapak dalam memimpin dan memajukan organisasi HIPMI-KIMDO ini ke depan, Pak? Saya mau jelaskan dulu, visi saya pertama adalah mewujudkan atau terwujudnya pengusaha mikro, kecil, menengah bertumbuh berkembang mandiri, itu kata kuncinya, dengan kualitas produk yang baik, ya, kualitas produk yang baik, berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Jadi saya ulangi, mewujudkan atau terwujudnya pengusaha mikro, kecil, menengah, mandiri, dengan kualitas produk yang baik, berdaya saing di tingkat nasional dan tingkat internasional. Kemudian target saya untuk mencapai visi ini adalah harus terbentuk seluruh DPD-DPC di seluruh Indonesia tahun ini. Target untuk DPD karena ada tinggal sekitar 10 tadi, sampai bulan Mei perkiraan saya sudah terbentuk. Sedangkan DPC targetnya adalah akhir tahun sudah harus terbentuk di 514 kabupaten kota. Kemudian anggota 1 juta sampai 2 juta anggota sudah harus terdaftar secara online. Kemudian yang menjadi target yang lain adalah bahwa mereka harus bisa naik kelas. Naik kelas artinya yang mikro akan kita jadikan menjadi kecil, yang kecil kita jadikan menjadi menengah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, target yang lebih agak sedikit berinovasi adalah akan kita lakukan digitalisasi UMKM ini supaya masuk dalam pasar global. Nah, pasar global, inilah tujuan kita nantinya yang akan kita lakukan dalam waktu segera. Di masa pandemi COVID, semua usaha terkena dampak. Seberapa besar dampak yang dialami pengusaha anggota HIPMI-KIMDO? Saya sudah melakukan diskusi dengan DPD di seluruh Indonesia yang menjadi DPD kita. Mereka melaporkan hampir seluruh usaha UMKM itu mendapat dampak. Kenapa mereka ada dampaknya? Pertama, pembelinya nggak ada, produksi jadi berhenti. Nah, jadi banyak yang katakanlah tutup atau belum tikar, kemudian mereka sekarang mulai lagi recovery. Kenapa itu terjadi? Karena ada perubahan paradigma pasar. Tadi mereka berjual di market space, di pasar, di toko,
Sekarang kan nggak ada orang yang datang karena pandemi ini. Kemudian kita arahkan sekarang mereka mengarah kepada pasar apa namanya yang disebut marketplace. Nah inilah ini sekarang. Menurut data dari Kementerian Koperasi, hanya 13% baru UMKM masuk dalam pasar marketplace yang disebut online atau digital gitu ya. Ya. Apakah solusi yang bisa dibuat oleh asosiasi untuk membantu para anggotanya ini? Ya, baik. Setelah saya terpilih 1 Februari 2021, ada 2 amanah kepada saya. Pertama, menyusun pengurus bersama promotor, terpilih ada 7 orang. Yang kedua, menyempurnakan anggaran dasar dan rumah tangga. Pengurus sudah saya tanda tangani sekarang per 8 Februari 2021. Kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga telah kita selesaikan tanggal 5 Februari penyempurnaannya. Kemudian saya melakukan ini. Pertama adalah bagaimana supaya pasar terbuka. Untuk ini, karena solusi tadi kan pasarnya tertutup. Apa yang saya lakukan adalah membuka pasar dulu. Membuka pasar, yaitulah tanggal 18 Februari pertama sekali kita telah melakukan MOU dengan Perum Perikanan Indonesia. Dengan Perum Perikanan Indonesia, seluruh hasil nelayan nantinya akan dilakukan penjualan langsung kepada Perum Perikanan Indonesia Perindo. Kemudian untuk pertanian kita sudah jajaki juga bersama dengan Bulog. Jadi Bulog sebagai obstaker untuk pertanian. Kemudian dengan PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia ya, Restoran Indonesia. Saya sudah ketemu dengan ketua umumnya, Bapak Haryadi Sukamdhani. Nanti seluruh hasil-hasil sayur-sayur, buah-buahan akan bisa diserap oleh PHRI, baik di hotel maupun restoran. Jadi yang kita lakukan ini, karena pasarnya ini, kemudian kita lakukan juga nanti bagaimana supaya pasar tradisional berubah menjadi pasar modern melalui online. Itulah solusi yang jangka pendek kita pikirkan ya. Dari penjelasan Bapak, peran UMKM ini cukup besar dalam perekonomian nasional. Menurut Bapak, sejauh mana kontribusi anggota HIPMI Kimdo terhadap perekonomian nasional? Saya sudah melakukan beberapa diskusi dengan Kementerian Koperasi. Menurut data tahun 2018 ya, UMKM itu jumlahnya 64.200.000 unit. Jadi kalau UMKM itu satuan unit, jadi kalau satu usaha. Kemudian usaha mikronya itu sekitar usaha mikro kecilnya 98,68%. Dan menerap tenaga kerja 116.098.000. Nah, itu ya. Atau 97% tenaga kerja ada diserap di lapangan. Kemudian pangsa PDB ini tahun 2018 ya, 61,07% ya. Ekspornya 3,27% ya. Tapi saya melihat sekarang ini turun drastis untuk ekspor. Investasi itu sekitar 54,8%. Makanya kontribusi UMKM itu terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Karena secara parsial HIPMI Kimdo anggotanya saya belum dapat anggarannya, tapi yang saya sampaikan UMKM dulu bahwa kontribusi luar biasa. 98% tenaga kerja Indonesia diserap oleh UMKM dari atau 116.980.000. Nah, gitu Pak. Usaha mikro dan UKM sering disebut pahlawan di masa krisis. Iya. Tetapi di sisi lain, UMKM ini sering menghadapi hambatan dalam permodalan, terutama pelaku usaha mikro atau pengakses kredit usaha itu sering dimintai agunan. Nah, ke depan apa solusi yang menurut Bapak yang paling tepat sehingga UMKM ini bisa lebih maju lagi? Ya. Secara umum ada 5 masalah pokok daripada UMKM. Pertama adalah betul permodalan atau disebut pendanaan. Apakah itu modal kerja atau modal pengembangan. Nah, ini yang selalu dihadapi. Ya syukur kemarin saya baru ketemu Direktur
bisnis mikro Bank BRI. Saya katakan bagaimana kita mencari solusi. Nah, kita diperkirakan minggu depan akan melakukan MOU bagaimana antara BRI dengan kita melakukan kerjasama khusus bagaimana solusi pendanaan. BRI mengatakan sebenarnya mereka punya sistem yang bagus. Tinggal kita datang untuk kur tanpa agunan itu dapat 50 juta. Di atas 50 juta harus ada agunan. Nah, ini yang kita mau ini. Khusus yang mikro sebenarnya bisa dicicil dengan harian atau mingguan. Yang mikro atau hampir super mikro bisa 1 juta, 2 juta, 5 juta. Itu sebenarnya untuk ininya. Jadi sebenarnya pemerintah, saya sudah sampaikan berkali-kali dalam beberapa forum, hampir seluruh orang mengatakan bahwa UMKM itu adalah betul pahlawan untuk perekonomian. Kedua, bahkan Presiden Jokowi mengatakan bahwa UMKM itu adalah tulang punggung. Dan dananya besar. Ini ya, dananya besar sekali. Bahkan triliunan. Dan kemarin saya katakan kepada BRI, cuman saya belum melihat, belum tepat sasaran dan tepat guna. Nah, ini kata kuncinya, Pak. UMKM itu diperbincangkan oleh Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Tenagakerjaan. Hampir seluruh kementerian termasuk Kementerian Desa Tertinggal dengan dana yang besar. Tetapi kalau saya berhadapan dengan anggota Mikindo, mereka mengatakan nggak ada, nggak sampai. Karena ini apa sistemnya barangkali. Makanya saya katakan perlu ada organisasi ini untuk menjembatani, memfasilitasi agar tadi dana-dana pembinaan, dana-dana pembinaan tadi itu bisa tersalur tepat sasaran tepat guna. Itu yang pertama untuk mengenai pendanaan. Yang kedua pasar. Pasar itu sekarang sangat sangat menderita untuk UMKM. Bahkan bisa dilihat dari mereka berjualan di pasar, di toko, sekarang kan berbeda ke pinggir jalan kan, pinggiran. Bahkan hampir tidak ada lagi kesempatan mereka untuk berusaha di market space. Makanya solusi sebenarnya adalah melakukan pasar melalui online atau digital. Maka kami akan melakukan, namanya kalau ada kita bilang bulan kapal, Tokopedia, suatu saat kita harus punya si jenis itu, Mikindopedia barangkali namanya. Kita akan lakukan. Yang ketiga adalah yang sekarang ini produk kualitas daripada UMKM ini sangat inovatif. Bahkan hanya mungkin berumur 1 bulan, 2 bulan, bahkan setahun sudah habis. Kenapa? Karena kualitasnya tidak ada inovasi yang berkesinambungan untuk memperbaikinya. Yang keempat adalah yang mungkin kita lihat adalah manajemen dan SDM-nya sangat ketertinggalan. Bahkan mungkin UMKM itu membuat laporan keuangan, laporan pajak maupun bagaimana mengelola secara manajemen. Ini yang kita ini, Pak. Ya ini. Kemudian yang paling utama lagi, ini kita bersyukur dari Undang-Undang Cipta Kerja. Perizinan dan tempat berusaha. Nah, makanya legalitas daripada UMKM ini harus ada, karena itu dibutuhkan oleh bank. Mereka walaupun mengatakan UMKM, tapi kalau dia pergi ke bank, aturan dapat pas kur 50 juta, tapi legalitasnya ini. Makanya dengan ada OSS sudah coba, nggak sampai setengah jam sebenarnya sudah bisa dapat izin. Nah, nomor induk berusaha, izin berusaha, gitu ya. Ini akan kita ini. Jadi 5 hal ini sebagai masalah utama yang harus dipecahkan oleh pemerintah dan kita sebagai kumpulan pengusaha ini. Yang dibuat oleh pemerintah di bidang ekonomi di masa pandemi cukup efektif untuk memperbaiki iklim bisnis bagi UMKM. Nah, itu saya sebutkan tadi. Ketentuan peraturannya sudah benar. Contoh ada BLT 2,4 juta kepada pengusaha mikro. Tetapi gimana? Para anggota saya mengatakan, kok kami belum terima. Nah, ketentuan regulasi kebijakan Pak Jokowi sudah sangat bagus. Tetapi bagaimana implementasi di lapangan? Saya lihat tadi itu tidak tepat guna dan tepat sasaran. Bahkan ada saya pernah mendengar, suami istri bisa dapat. Ada dengan foto gerobak A dengan gerobak B. Datang ke BRI dengan rekomendasi. Ini sebenarnya yang perlu dilihat. Nah, ini lihat ya. Jadi sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah sekarang menurut saya sudah sangat bagus. Cuman eksekusi implementasinya yang belum sesuai dengan harapan daripada UMKM sendiri. Makanya UMKM mengatakan mana? Mereka katakan ada triliunan dana yang disiapkan. Tapi ya, para anggota kita paling ada 5-10 orang yang menerima. Tergantung bagaimana dia ininya. Nah, kita dari Mikindo berusaha untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah.
kalaulah bisa rekomendasi dari organisasi dibikin sebagai acuan untuk penebaran pemberian, itu lebih bagus. Pasti tepat sasaran dan tepat guna. Karena pasti pengusaha, tidak lagi nanti ada permainan di sana. Saya kira itu, Pak. Demikian pemirsa wawancara kami dengan Bapak Dr. Laurentius Manurung, Ketua HIPMI Kimdo. Terima kasih Pak Loren. Terima kasih Pak Kawan dan Pak Daniel. Semoga UMKM di Indonesia bertumbuh, berkembang, dan tetap maju sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia. Terima kasih, salam.